Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat gabut, selamat malam. Sahabat gabut, kita terinspirasi satu alat namanya Power Station, di mana satu perangkat tersebut memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah untuk emergency, lampu, terus untuk pengecasan handphone, karena dia ada USB juga yang keluar DC 5 volt, serta listrik AC 220 volt yang nantinya bisa dipakai untuk menghidupkan perangkat-perangkat elektronik di rumah ya. Nah, untuk itu kalau seandainya kita beli mahal banget. Kalau beli mahal banget yang 200 watt aja itu sekitar 700 sampai 900 ribu. Nah, kalau yang lebih dari itu 500 watt, 600 watt sampai 1000 watt bisa di atas 2 juta. Maka dari itu kita coba untuk membuat power station tersebut dengan menggunakan beberapa perangkat yang sudah kita siapkan, yang sudah kita rakit sebelumnya sebetulnya. Nah, tinggal melakukan perakitan. Kita punya box. Sebetulnya ini adalah toolbox di mana digunakan untuk membawa alat-alat kerja, tapi kita modifikasi menjadi seperti ini. Ada apa namanya? Ada konektor yang merah dengan hitam ini sebagai input ataupun output bisa. Terus ini ada jack 3,5 female. Terus ada saklar. Ini saklar berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan kalau seandainya tidak dipakai. Dan dalamnya teman-teman bisa lihat seperti biasa box aja gitu ya untuk alat-alat, tapi kita sudah rakitkan terlebih dahulu nanti ya. Oke. Sebagai bahan utama kita punya baterai LiPo. Baterai LiPo ini dengan tegangan 3,2 volt, hanya 3,2 volt, tetapi memiliki kapasitas ampere yang sangat besar, ada di 3600 miliampere atau 3,6 ampere. Nah, untuk rangkaian yang kita pakai sekarang adalah dia berada di 4 seri dan 3 paralel. 3 paralel dan 4 seri. Jadi nanti tegangannya hasilnya akan kita cek berapa tegangan yang dihasilkan oleh baterai ini. Ini positifnya yang biru dan ini negatifnya yang hitam. 13,38 ya, 13,39 malah. Nah, iya. Teman-teman harusnya sebetulnya pakai BMS ya. Tapi kita belum menemukan BMS yang bagus karena beberapa kali kita menggunakan BMS, BMS-nya ini rusak. Hanya keluar sekitar 9 volt aja. Padahal dari satu sisi pengetesan melalui multimeter ini si baterai ini keluarnya itu 13,3 rata-rata dan minimnya di 13,1. Itu dalam keadaan full ya, sudah kita cas. Oke, kita rakitkan teman-teman. Nah, nanti kita fungsikan juga untuk apa kegunaan dari power station ini. Yang pertama adalah kita masukkan dulu baterainya ke dalam. Ini beda ya, baterainya ini beda dengan lithium ion biasa. Ini lithium ion dan ini baterai lithium fosfor. Nah, kita masukin dulu ke dalam kotaknya. Oke. Ke dalam kotaknya kita masukin terlebih dahulu. Ini jangan sampai salah polaritasnya. Jadi kita punya biru-biru sama hitam. Berarti biru masukin ke biru. Oke. Kita kencangkan. Oke,
dan hitam kita masukin ke hitam. Kalau terlalu jauh kita geser dulu. Ini kendorin dulu guys sebelum kita masukin ya. Hitam ke hitam, biru ke biru. Tadi siang ini BMS-nya konslet. Sebetulnya harusnya memakai BMS. Jadi si BMS ini sebagai proteksi juga supaya baterai tidak rusak. Ya. Tapi karena memang posisinya BMS-nya kita cuma punya 2, BMS 4S untuk LiPiPo. Ini kita sudah rakitkan. Nanti dari sini masuk ke, kalau ini bisa langsung ya teman-teman. Kita coba untuk spill ya. Kalau ini bisa langsung nanti kita pakai. Kalau yang ini harus melalui saklar terlebih dahulu, dan ini merupakan voltmeter yang ada dual USB untuk charging juga handphone. Oke, kita nyalakan. Ada di 13,3 volt ya, 13,3 volt. Lalu bagaimana cara menggunakan si power station ini? Yang paling terpenting adalah kita mengetahui keperluan terlebih dahulu. Salah satu contoh mungkin teman-teman perlu untuk cas handphone dan sebagainya, itu tinggal menggunakan ini aja. Tinggal nyalain. Nanti kita masukin ke sini. Kan? Nah, ini sudah ada. Dan kalau kita hitung 3,6 ampere berarti ya, 3600 mili ampere itu berarti 3,6 ampere dikali 4, dikali 3, sekitar 10,8 ampere, dan tegangannya di 13,3. Begitu teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya kita mau menghidupkan perangkat listrik yang ada di rumah? Nah, ini tantangan tersendiri nih guys ya. Ini kita buka terlebih dahulu. Ini jangan sampai hilang nanti karena ini merupakan pengaman juga. Kalau untuk menghidupkan perangkat kayak semacam laptop gitu ya, terus TV, kipas angin dan sebagainya, nanti kita spill teman-teman ya. Ini kebetulan laptopnya harus pakai harus ngecas terus. Makanya kalau kemana-mana harus ada colokan listrik. Dengan adanya power station ini, maka kita nanti tidak akan khawatir tidak ada listrik. Nah, satu lagi yang paling terpenting adalah inverter. Kita punya inverter 12 volt yang dikonversi ke 220 volt AC. Tadinya DC ya. Jadi ini DC 12 volt dan dijadikan AC 220 volt dengan daya 500 watt teman-teman. 500 watt ya teman-teman. Dan ini juga nanti ada indikator dari tegangan awal, tegangan baterai, dan ini tegangan yang dihasilkan nanti setelah dikonversi ke AC ya. Bagaimana caranya? Oke. Kita cek terlebih dahulu. Ini polaritas positif. Nanti kita masukin ke sini. Teman-teman ya. Nah, ini baterai USB-nya kita cabut terlebih dahulu. Ini negatif yang warna hitam. Kita masukin ke sini. Hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena ini ketika kita nyalakan, maka tegangannya sudah berubah menjadi listrik AC. Nyetrum teman-teman ya. Nah, ini kita nyalakan. Nah, maka tegangan yang dihasilkannya sekarang sudah 14 volt, dan untuk AC-nya ada di 240 volt. Nah, karena di sini cuma ada satu colokan teman-teman ya, dan satu USB. Ini USB-nya juga bisa kita pakai untuk cas handphone. Makanya tidak usah khawatir kalau punya ini. Tidak usah khawatir tidak usah khawatir kita tidak ada listrik. Gitu. Ini mana nih? Yang geser-geser mana nih?
lepaskan dulu. Sudah pas. Maka kita perlu satu lagi perangkat. Karena dia cuma satu, maka kita perlu terminal. Jadi kita ada terminal juga, terminal AC. Seperti halnya tadi, kita perlu colokin terminal AC-nya ke sini. Ini ya, ini kita colokin di sini. Oke, kita nyalakan, nyala ya, nyala. Kipas angin. Kalau kipas angin kan jelas ya, dia listriknya AC. Kita colokin ya guys. Terus kita juga ada perangkat laptop nih. Yang jelas tadi ya harus dicas lebih dahulu ini chargernya. Kita cas, dingin banget ya. Oke, nyalakan. Teman-teman ya. Ya. Laptopnya juga sudah kita nyalakan. Jadi kita cabut, kenapa? Karena memang sudah tidak terlalu penting. Laptopnya juga sudah kita nyalakan. Kalau dicabut dari listrikan, kalau dicabut dari sistem listrikan, maka laptop ini mati. Baterainya udah jelek. Nih, kita punya tambahan perangkat untuk kita tes. Hari ini ada Gerinda. Ada Gerinda ya. Aduh. Susah ininya. Apa namanya? Ya. Jadi kalau dimanapun teman-teman berada, sepertinya hal ini bisa membantu, bahkan bisa menghidupkan sound rumahan yang kecil ya. Kipas juga udah mulai nyala lagi, kipasnya kita nyalain lagi, kipasnya kita nyalain. Oke, segitu aja teman-teman. Power stationnya sudah kita coba, bahkan kemarin kita cek TV LED cukup baik berjalan dan cukup lama. Terus kita punya lampu kafe di depan yang kuning itu, totalnya ada 20 meter dan isinya itu sekitar 20 lampu dengan daya 3 watt. Jadi kalau sana 3 watt ini dikali 20 aja udah 60 watt ya, dan mampu untuk berjalan sekitar 6 jam. Luar biasa. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.